Proses digitalisasi logistik domestik dinilai paling penuh tantangan dibandingkan proses digitalisasi untuk perdagangan luar negeri alias ekspor dan impor, serta cross-border sekalipun. Hal ini terjadi karena masih banyak pemain konvensional di tingkat lokal di Indonesia. Dari situ, hari ini kita akan membahas tentang digitalisasi logistik di Indonesia dan hal apa saja yang menjadi hambatan serta pendorong digitalisasi di sektor logistik. Halo Liv, Wih, dari mana lo? sorry nih telat ya. Gua ngambil paket nih. Paket? Iya paket. Tadi gua beli di Jakarta Selatan gitu, cuman bisa dikirimin ke sini. Wow, same day delivery. Iya benar-benar. Tahu gitu ya? So cool. Nah, logistik sekarang aja udah sekeren ini. Gimana nanti? Emang logistik itu apa sih? Nah, logistik tuh kalau secara sederhananya adalah proses perencanaan, implementasi sampai pengawasan terhadap perpindahan suatu barang dari titik A sampai ke titik B. Selain barang juga ada jasa atau sumber daya lainnya. Gue liat lu intuit banget ya. Terus lu tau gak sih kondisi logistik di Indonesia ini tuh kayak gimana sekarang? Kalau kondisi logistik di Indonesia, kalau boleh mengacu ke datanya World Bank yang ngeluarin, mereka tuh mengeluarkan logistik performance index. Jadi data terakhirnya sih ada di 2018 di Indonesia itu peringkat keempat. Nah, dari tahun 2017 itu ada di peringkat 63. Nah, dari situ kan dia Indonesia tuh naik sebenarnya. Cuma ya belum ada di posisi atas banget sih. Iya. Harus banyak dibenahin lagi sih di dalam logistiknya. Terus kan tadi lo bilang dari posisi 63 naik ke posisi 46. Benar. Nah, yang mempengaruhi peningkatannya itu apa? Itu tuh ada tergantung sama efektivitas sistem logistik dan transparansi bisnisnya di dalam logistik itu gitu. Nah, di Indonesia ini malah terbilang trennya naik dalam biaya logistiknya. Padahal ketika performance indeksnya itu naik dan di logistik performance indeksnya naik, harusnya biaya logistiknya turun. Oh, ini malah naik ya? Ya malah naik dan itu berpengaruh terhadap biaya logistik ini terhadap PDB suatu negara gitu. Kalau boleh, kalau nggak salah tuh di Indonesia ini biaya logistiknya naik itu dari tahun 2017 itu di 24% dan 2018-nya jadi 29% gitu. Nah seharusnya ketika LPI-nya naik ini malah biaya Harus turun. Tapi ini malah naik. Naik. Nah menurut gue sih penyebabnya ada di lambatnya modernisasi teknologi atau digitalisasi logistik Indonesia sih. Kan tadi lo notice tuh kayak ada efektivitas dan transparansi di bidang logistik. Iya. Faktornya itu apa sih? Nah, lagi rame nih sekarang masalah digitalisasi atau konsepnya itu namanya smart logistik. Nah, itu tuh yang mempengaruhi efektivitas sama transparansi bisnis di logistik. Nah, tujuannya jelas sih buat menekan ongkos di dalam logistik. Nah, di dalam ongkos itu yang dimaksud adalah di dalam itu mencakup ada biaya transportasi, ada pergudangan, sama manajemen. Nah, di sana kan ada orang-orang tuh yang diupah. Ketika ada digitalisasi, berarti ada pengurangan pegawai sih atau karyawan di sana. Dan efektivitas sama transparansi bisnisnya menjadi lebih meningkat. Oh, iya sih emang bener sih ya. Jadi emang nggak banyak tangan, nggak banyak orang, jadi makanya emang lebih efektif dan emang benar-benar transparan banget dan kita juga bisa langsung bisa ngeliat yang mau bayar nggak sih? Iya udah bisa mantau dan pelaku bisnisnya ini tuh bisa ngelihat data secara real time. Jadi kayak misalnya sisa stoknya ada berapa, itu biasanya kan dicatat manual kalau ada karyawan gitu kan ya. Nah ini ada pengurangan, jadi bisa udah langsung diupdate aja, cukup butuh satu orang mungkin atau dua orang ya. Iya, oke benar-benar. Jadi nggak perlu banyak orang lah. Benar. Dari tadi lo bilang smart logistik, emang smart logistik itu apa? Nah, jadi smart logistik itu didukung tuh sama 4 aspek di dalamnya. Harus ada jaringan sensor, ada jaringan seluler dan internet, ada komputasi awan atau kita kenal sebagai cloud, dan aplikasi layanan. Nah,
Nah, semuanya itu dikombinasiin nih biar menghasilkan manajemen yang baik untuk peningkatan pada konsumen. Gitu. Jadi akhirnya logistik itu yang tadi kita bisa lakuin atau gue yang lakuin tadi, gue dari rumah bisa lewat aplikasi aja, pengen beli apa aja, barang bisa sampai ke rumah gue tanpa harus Iya, berjalan. benar-benar. Iya kan? Karena mungkin zaman sekarang kita cuma tahu aplikasinya doang kan Iya, ya. benar. Tapi ternyata di belakang aplikasi itu Benar. ada juga faktor lain. Iya, kayak aplikasi bisa jalan tanpa internet gitu. Kan Enggak, tetap harus iya, ada jadi internet harus ada ya internet. sih. So cool ya. Terus kalau bisa diimplementasiin, pengaruhnya tuh apa sih kira-kira? Oh, smart logistik diimplementasiin ya. Ya ada 3. Yang pertama, di gudang yang modern itu bisa menghemat sampai 70% biaya pergudangan, biaya ruangnya yang tadinya harusnya gede banget itu jadi kecil karena mungkin bisa ditaruh sistemnya gini. Kalau mau ngirim di Jakarta ya ada di Jakarta gudangnya kecil, ada ini gitu. Ada di kota lain gudangnya juga banyak ada. ya Banyak jadinya. gitu. Oke. Jadi bisa dipantau tapi kan lewat aplikasi atau sistem yang ada. Terus yang kedua bisa mengurangi biaya tenaga kerja yang tadi gua sempat singgung. Oh iya. Itu true banget. Benar. Sama yang ketiga dari pemantauan penuh yang punya pelaku usaha ini dari sistem kita bisa lihat dari rumah gitu ya kan. Jadi kalau ada yang salah atau kayak gimana langsung bisa ditindak secara real time gitu. Nah, kalau ngomongin kondisi digital logistik di Indonesia, padahal sektor logistik ini tuh untuk digitalisasi itu dipionirkan oleh pemerintah. Tapi kalau dibandingkan dengan negara ASEAN, dia itu kalau tertinggal kayaknya enggak sih, karena dia juga udah mulai ya. Kita udah mulai terlambat berusaha ya. untuk Terlambat, mengikuti ya. udah berusaha untuk mengikuti, tapi dibilangnya kayak terlambat. Tapi tetap sih untuk sekarang pemerintah juga udah menggalakkan industri 4.0 dan itu benar-benar berpengaruh banget sama. Wah, iya sih, itu benar sih sangat. Iya. Benar-benar kayak sangat mempengaruhi apalagi generasi sekarang yang benar-benar into gadget banget kan. Iya. Jadi sangat-sangat benar-benar efektif untuk pemerintah ngelakuin digitalisasi yang lebih modern lagi. Iya. Terus kira-kira tuh penghambatnya apa sih? Penghambat pasti ada banget ya. Iya. Ini lebih banyak kayaknya. Penghambat karena terutama di SDM kita sih. Di SDM-nya karena dari mental, attitude mereka sama edukasi. Nah, edukasi di sini adalah penerimaan mereka terhadap teknologi karena untuk institusi atau customer to customer sebenarnya hampir 100% sudah digital. Yaitu yang kayak model tadi yang pengiriman barang yang kecil-kecil gitulah ya. Tapi kalau untuk B2B-nya atau bisnis to bisnisnya di antar perusahaan itu masih konvensional gitu. Jadi akhirnya mereka terbiasa sama nyatet manual, terus terbiasa sama ketemu orang Iya, gitu. bener-bener. Harusnya kan pakai teknologi. Pakai teknologi. Itu susah Mungkin- banget. Karena iya. orangnya banyak banget kan. Iya, ya, berarti mereka masih old school lah bisa dibilang Iya, ya. benar. Terus yang kedua ada pendapatan dalam tanda kutip pungutan liar di sana. Dalam proses logistik itu nggak semulus itu, kayak barang kita langsung sampai ke sana. Gitu. Jadi di sana itu ada yang seharusnya tidak ada biaya tambahan, tapi kayak kasarnya ada pungutan liar. Orang-orang oknum-oknum di dalam logistik itu ada. Oke. Itu juga penghambat banget sih. Sangat Ketika penghambat udah kayaknya digital udah nggak bisa dong. Iya. Pungutan kayak gitu lagi. Nggak ada Karena nggak lagi. ketemu orang. Iya. Semuanya benar-benar terintegrasi sama sistem. Oke, kan. oke. Berarti kita juga mengurangi orang-orang yang seperti itu ya. Tanda kutip semoga kayak gitu. Ya. Oke. Terus ada lagi sih sebenarnya. Oh, apa tuh? Lumayan banyak ini. Kita harus bahas. Ada infrastruktur. Infrastruktur. Oke. Karena logistik berhubungan banget sama jalan. Misalnya pernah dibeli barang katanya sampainya 3 hari. Iya. Iya gak sih? Iya. Tapi kan ternyata di jalan Jakarta aja macet. Macet. Bener gak sih? Itu nggak bisa ditanya lagi. Bener macet. Hmm. Kayak gitu. Jadi infrastrukturnya baik, pasti barang lebih cepat sampai. Harusnya kayak gitu. Masalahnya di Indonesia ini infrastrukturnya kurang mendukung, nggak sejalan sama inovasi logistik itu sendiri. Jadi lebih lambat jadinya. Karena macet ya. Iya, macet bener-bener. Oke. Udah nih. Oh, oke. Terus kan tadi negatif. Sekarang positif. Pendorongnya tuh apa? Pendorongnya ini sih
lebih ke regulasi. Dari segi pemerintahnya, karena inovasinya tuh udah ada banget. Semua pemain swasta ataupun negeri itu mereka udah berbondong-bondong bikin aplikasi, bikin platform, bikin sistem, tapi regulasinya itu belum memadai untuk merangkul mereka. Oke, jadi gue simpulin ya, efisiensi dan transparansi melalui digitalisasi logistik itu sangat berpengaruh terhadap meningkatnya LPI tersebut dan berdampak juga terhadap penurunan biaya logistik terhadap PDB suatu negara. Iya nggak sih? Oke, I got it. Wah, ternyata luas banget ya logistik itu. Iya, sebenarnya sih masih banyak informasi dan studi mendalam yang bisa Spire lakuin. Dan tentunya studi ini sih sangat berpengaruh ya terhadap bisnis suatu perusahaan atau bahkan suatu negara kayak gitu. Oh, terus cara menghubungi Spire itu gimana sih? Gak usah takut, nanti kita taruh nih di description box. Bisa kepoin deh itu di situ gitu. Olive juga bisa kasih tahu teman-temannya juga kalau Spire itu bukan studinya tentang logistik aja, tapi bisnis yang lain. Oh, berarti kita bisa reaching out atau try to solve something selain logistik ya? Betul. That's so great. Okay. I think that's all for today. That's really enough information for me. And that's all. So see you in the next video. Bye.